semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu buat kalian semua tentang membuat penomoran laporan yang berbeda dalam satu file. Tetapi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam pembuatan penomoran tersebut. Nah, di sini saya sudah meringkas poin-poin penting yang akan kita praktekkan nanti. Berikut adalah ketentuan untuk kita membuat template penomoran halaman dari mulai judul sampai daftar pustaka. Yang pertama adalah halaman judul sampai halaman sebelum bab 1. Penomoran halamannya menggunakan angka Romawi kecil seperti I1, I2, I3, dan seterusnya. Pada halaman bab 1 sampai dengan halaman terakhir, penomoran halaman menggunakan angka Arabik 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada halaman daftar pustaka, kita tidak beri penomoran halaman, dan halaman judul penomoran halamannya tidak kita tampilkan. Yang kedua, pada setiap awal bagian seperti kata pengantar, daftar isi, bab 1 sampai bab 5, daftar pustaka, penomoran halamannya berada di tengah bawah atau di bagian footernya. Sedangkan halaman selanjutnya dari bagian-bagian awal halaman tersebut, penomorannya diletakkan di kanan atas atau di bagian header. Bagian kiri dari halaman tersebut bisa kita tuliskan judul dari bagian bab tersebut. Yang selanjutnya adalah menu yang akan kita gunakan dalam pembuatan penomoran halaman. Yang pertama adalah menu breaks, terdiri dari page break dan section break. Menu page break kita gunakan untuk membuat halaman baru yang standar, sedangkan section break kita gunakan untuk membuat halaman baru dengan settingan yang berbeda dari halaman sebelumnya. Yang selanjutnya adalah bagian header dan footer. Nah, bagian ini kita gunakan untuk men-setting penomorannya. Berada di menu page number, terdiri dari top of page. Kalau kita mau membuat penomorannya di bagian atas, kita bisa menggunakan top of page. Sedangkan bottom of page, kita bisa gunakan untuk penomoran di bagian bawah atau di bagian footernya. Yang selanjutnya adalah format page number. Format page number kita gunakan untuk men-setting penomoran kita, apakah kita mau angka Romawi atau Arabik atau yang lain, kita bisa menggunakan format page number. Yang selanjutnya adalah menu tambahan. Yang pertama adalah different first page yang kita gunakan untuk biasanya di bagian judul atau di bagian awal. Pada judul itu nomor halamannya kita tidak tampilkan. Nah, kita bisa men-setting different first page untuk tidak menampilkan penomoran dalam halaman judul tersebut. Yang kedua adalah link to previous. Nah, link to previous ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan same as previous. Kalau same as previousnya ini aktif, maka settingannya akan sama dengan halaman sebelumnya. Sedangkan kalau link to previous-nya kita nonaktifkan, maka halaman selanjutnya yang same as previous-nya ini sudah hilang, maka halaman tersebut bisa kita edit tanpa mengubah halaman sebelumnya. Oke, berikut adalah gambaran template penomoran yang akan kita buat nanti. Yang pertama ada judul. Pada halaman judul, penomoran halamannya tidak kita tampilkan. Halaman yang kedua adalah kata pengantar. Kita buat 2 halaman. Halaman yang pertama menggunakan angka Romawi kecil terletak di bagian footer atau di bagian tengah bawah. Halaman yang kedua dari kata pengantar, penomoran halamannya berada di kanan atas atau di bagian headernya. Pada bagian kiri dari header halaman kedua, kita tuliskan bagian kata pengantar halaman kedua. Yang selanjutnya adalah daftar isi. Kita juga buat 2 halaman. Halaman pertama sama, menggunakan angka Romawi kecil, terletak di bagian bawah atau di bagian footer.
Halaman kedua terletak di bagian kanan atas. Pada bagian kiri, kita tuliskan nama bagian dari daftar isi halaman kedua. Yang selanjutnya adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Kita buat 2 halaman karena ini awal dari bab. Kita menggunakan angka Arabik 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada bab 1, pendahuluan, kita menggunakan angka Arabik 1 terletak di bagian tengah bawah. Pada halaman kedua dari bab 1, penomoran halamannya berada di kanan atas. Bagian kiri kita tuliskan nama bagian dari bab 1. Selanjutnya adalah kajian teori, yaitu bab 2. Penomoran halamannya berada di tengah bawah. Pada halaman kedua dari bab 2, penomoran halamannya berada di kanan atas. Pada bagian kiri sama, kita tuliskan nama bagian dari bab 2 halaman kedua. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Kita buat 2 halaman. Halaman yang pertama sama, kita menggunakan angka Arabik terletak di bagian tengah bawah. Pada halaman kedua, kita menggunakan penomoran berada di kanan atas. Pada bagian kiri, kita tuliskan nama bagian bab 3. Pada halaman selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan. Penomorannya berada di tengah bawah. Pada halaman kedua di kanan atas, dan bagian kirinya kita tuliskan bab 4, hasil dan pembahasan halaman kedua. Selanjutnya adalah bab 5 atau kesimpulan. Kita buat 1 halaman, penomorannya berada di tengah bawah. Dan halaman yang terakhir adalah daftar pustaka. Pada halaman daftar pustaka, penomoran halamannya tidak kita beri penomoran halaman. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan praktek langsung menggunakan Microsoft Word kita. Kita akan buka file baru seperti ini. Untuk halaman yang pertama, kita akan inputkan judul. Halaman setelah judul yaitu ada kata pengantar. Kita akan buat 2 halaman. Karena settingannya akan berbeda dengan halaman judul, maka kita akan membuatnya dengan menu section break. Terdapat di menu page layout, break, dan next page. Kita akan inputkan kata pengantar. Untuk halaman yang kedua, kita menggunakan menu page break. Di sini karena nama bagiannya akan kita isikan di sebelah bagian kiri header. Nah, kita akan setting terlebih dahulu di bagian header dan footernya. Kita double klik di bagian headernya. Nah, seperti ini. Di sini judul dan kata pengantar memiliki settingan yang berbeda. Di bagian judul nanti penomoran halamannya tidak kita tampilkan, maka kita akan setting different first page. Seperti ini. Nah, di sini ada SMS previous. Nah, artinya settingannya akan sama dengan halaman sebelumnya. Kita akan men-setting halaman ini berbeda dengan halaman sebelumnya, maka untuk tidak mengubah halaman sebelumnya, kita akan nonaktifkan SMS previous ini. Kita nonaktifkan. Pada halaman footer juga nonaktifkan. Pada header halaman kedua kita nonaktifkan. Footer juga kita nonaktifkan. Kita masuk ke penomoran halaman. Nah, pada halaman kata pengantar, penomoran halamannya berada di tengah bawah. Sini kita masuk ke bagian footer. Kita masuk ke menu page number, pilih yang bottom of page, yang tengah. Nah, di sini masih angka Arabik, padahal yang diminta itu angka Romawi kecil. Nah, untuk men-settingnya kita masuk ke menu page number, kita pilih yang format page number. Kita pilih yang angka Romawi kecil.
Di sini continue from previous section, tetap pilih ini karena kita meneruskan penomoran dari halaman sebelumnya. Kita oke. Nah, sudah. Nah, halaman selanjutnya yaitu halaman kata pengantar halaman kedua. Itu penomoran halamannya berada di kanan atas. Kita bisa pilih di menu page number. Kita pilih yang top of page. Pilih yang kanan. Nah, settingannya kan sama, kan meneruskan dari halaman sebelumnya yaitu angka Romawi kecil. Nah, bagian kiri kita tuliskan kata pengantar halaman 2. Sudah. Kita akan keluar dari bagian header dan footernya. Kita double klik di bagian tengah seperti ini. Nah, halaman selanjutnya yaitu ada daftar isi. Kita buat 2 halaman karena daftar isi memiliki section yang berbeda dengan kata pengantar, maka kita menggunakan menu section break. Kita inputkan daftar isi. Untuk halaman yang kedua sama, kita menggunakan page break. Nah, di sini settingannya sudah sama penomorannya, tapi di sini kita pada halaman headernya untuk daftar isi halaman kedua ini masih kata pengantar halaman kedua. Nah, kita perlu setting di bagian header dan footernya. Dengan cara kita double klik di bagian header footernya. Kita nonaktifkan same as previousnya. Pada bagian footer juga kita nonaktifkan. Pada halaman daftar isi halaman kedua same as previousnya kita nonaktifkan. Pada footernya juga kita nonaktifkan. Maka halaman tersebut bisa kita edit tanpa mengubah halaman berikutnya atau sebelumnya. Kita inputkan daftar isi halaman kedua. Seperti ini. Sudah, kita keluar dari halaman atau bagian header footernya, kita double klik tengah. Nah, seperti ini. Setelah itu ada bab 1, kita buat 2 halaman. Untuk bab awal kita menggunakan section break. Kita masuk ke page layout, break yang next page. Kita inputkan bab 1 pendahuluan. Untuk halaman yang kedua kita menggunakan page break. Nah, di sini sama, kita akan setting header dan footernya terlebih dahulu. Kita double klik. Nah, kita nonaktifkan same as previousnya. Kita nonaktifkan. Di sini juga pada footer bab 1 kita nonaktifkan. Nah, di sini kita ganti bab 1 pendahuluan. Sudah. Nah, di awal bab itu penomorannya menggunakan angka Arabic. Di sini masih menggunakan angka Romawi kecil. Nah, untuk men-settingnya kita tinggal masuk ke menu page number, kita format page number, kita ganti angka 1, 2, 3. Nah, kita pilih yang start at, karena kita mulai dari angka 1. Udah.
sudah otomatis ganti. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Untuk membuat halaman bab 2 karena settingannya juga berbeda, kita menggunakan section break. Bab 2 kajian pustaka. Untuk halaman yang kedua dari kajian pustaka, kita menggunakan page break. Sama, kita tinggal men-setting bagian header dan footernya. Kita double klik seperti ini. Ini masih angka 1, padahal kita harus meneruskan dari angka 2, berarti halaman bab 3 itu, bab 2 itu halaman 3. Nah, kita akan setting, tapi sebelumnya kita nonaktifkan same as previousnya. Pada halaman 2 bab 2 ini juga kita nonaktifkan. Footernya juga kita nonaktifkan. Kita masuk ke halaman bab 2 bagian footer. Kita masuk ke page number, kita format page number. Ini tetap kita ubah yang continue from previous section karena kita meneruskan penomoran dari halaman sebelumnya. Klik. Nah, sudah berubah seperti ini. Selanjutnya kita akan ubah ini karena halaman ini adalah bab 2, halaman kajian teori. Sudah, kita keluar dari header footernya, klik 2 kali bagian tengah, dan kita cek apakah bagian ini berubah atau tidak. Merubah yang atas, tidak, tetap sama. Ini bab 1 pendahuluan halaman 2, ini bab 1 halaman 1, dan ini bab 2 halaman 3 ini, dan ini tetap bab 2 halaman 2. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu ada metodologi penelitian. Sama, membuat halamannya karena sectionnya berbeda, kita menggunakan section break. Di menu page layout, klik yang next page. Kita pilih inputkan bab 3 metodologi penelitian. Untuk halaman kedua sama seperti tadi. Setelah awal bab ini, untuk halaman yang kedua kita menggunakan page break. Di menu page layout, klik yang page break. Nah, di sini penomorannya sudah meneruskan ya. 4 di bab 3, 5, halaman 2 dari bab 3, 6. Tapi di sini kita tinggal setting headernya terlebih dahulu agar kita bisa membuat nama ini menjadi bab 3. Nah, dengan cara kita nonaktifkan same as previousnya. Klik. Nah, kita ubah namanya menjadi bab 3 metodologi penelitian. Sudah, kita keluar dari header footernya, klik 2 kali. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Sama, karena babnya berbeda,
sectionnya berbeda, kita menggunakan section break yang berada di menu page layout, break, next page. Kita masukkan bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, untuk halaman yang kedua setelah halaman pertama itu dari bab 4, kita menggunakan menu page break. Sama, kita tinggal men-setting header dan footernya. Karena ini penomorannya sudah benar, sudah urut 6, 7, 8. Nah, kita tinggal setting yang bagian yang akan kita beri nama di bagian bab 4 halaman kedua. Kita double klik di halaman header, kita tinggal jangan lupa kita nonaktifkan save as previousnya supaya halaman sebelumnya itu tidak berubah. Sudah, kita tinggal ganti jadi bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, sudah, kita keluar dari header footernya, klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, karena sectionnya yang berbeda dengan bab 4, kita akan menggunakan dengan menu page layout, break yang section break. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kita buat satu halaman saja. Oke, penomorannya sudah aktif, sudah sama. Meneruskan dari halaman 28, halaman bab 5 itu 9. Kita akan masuk ke halaman terakhir, yaitu daftar pustaka. Karena juga settingan halamannya berbeda, kita akan menggunakan menu section break. Kita pilih page layout, break yang next page. Kita inputkan daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustaka tidak kita beri penomoran halaman. Nah, di sini kok ada. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Kita double klik di bagian footernya. Nah, kita nonaktifkan save as previousnya. Kita masuk ke page number. Tidak usah, kita tinggal delete saja. Sudah. Dan halaman sebelumnya tidak akan berubah. Oke, kita akan mengecek dari atas. Halaman judul tidak diberi penomoran halaman. Kata pengantar halaman pertama itu Romawi kecil berada di tengah bawah, halaman kedua berada di kanan atas. Pada daftar isi, halaman pertama berada di tengah bawah menggunakan angka Romawi. Daftar isi halaman kedua berada di kanan atas menggunakan angka Romawi. Untuk awal bab 1, penomoran halamannya menggunakan angka Arabik. Dimulai dari angka 1 berada di tengah bawah. Untuk halaman yang kedua dari bab 1 berada di kanan atas menggunakan angka Arabik, benar. Dan untuk bab 2, penomoran halamannya menggunakan angka Arabik tengah bawah, benar. Untuk halaman kedua kanan atas. Untuk bab 3, penomoran halamannya berada di tengah bawah menggunakan Arabik, yang halaman kedua kanan atas. Begitupun juga bab 4.
penomorannya di tengah bawah, dan halaman kedua dari bab 4 berada di kanan atas. Setelah itu bab 5. Nah, penomorannya berada di tengah bawah. Yang terakhir adalah daftar pustaka, kita beri penomoran halaman. Nah, ini dia contoh template penomoran laporan yang berbeda dalam satu file. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.